Amerika Serikat, AS, menyuarakan keprihatinan atas serangan roket Hizbullah terhadap Israel ketika negara Yahudi tersebut sedang perang dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Sebagai dukungan kepada Tel Aviv, Washington menyatakan siap mengirim kapal induk kedua jika diperlukan. Kami prihatin dengan beberapa serangan roket yang melintasi perbatasan utara Israel dari Lebanon, yang jelas-jelas berasal dari Hizbullah, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada Rabu. Setelah serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel, pimpinan Pentagon memerintahkan pengerahan peralatan dan sumber daya tambahan ke Israel. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga memerintahkan pengerahan kelompok tempur kapal induk AS ke Mediterania Timur dan penambahan jet tempur. Komando Pusat AS mengatakan kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford tiba di Mediterania Timur untuk menghalangi pihak manapun yang berupaya memperburuk situasi atau memperluas perang Hamas-Israel. Kirby mengatakan bahwa kapal induk USS Dwight D. Eisenhower akan segera tiba di Mediterania tetapi dengan misi yang telah direncanakan sebelumnya. Dia pasti akan menjadi aset yang tersedia jika diperlukan, katanya. Seperti dikutip Al Arabiya, Kamis tanggal 12 bulan 10 tahun 2023. Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan pekan ini bahwa peningkatan postur militer AS di Timur Tengah dimaksudkan sebagai sinyal pencegah bagi Iran, Hizbullah Lebanon, dan proksi lainnya di kawasan yang berpikir untuk membuka front kedua melawan Israel. Terjadi baku tembak lintas batas setelah serangan roket dan rudal dari faksi Palestina di Lebanon mengakibatkan pembalasan Israel terhadap sasaran Hizbullah. Seorang wakil komandan militer Israel dan 3 militan Hizbullah terbunuh. Pemerintah Rusia merespon serangan udara di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza, Selasa, tanggal 17 bulan 10 tahun 2023. Peristiwa mematikan itu telah membuat 500 orang tewas termasuk anak-anak. Al Jazeera dan pemerintah Palestina menyebut militer Israel bertanggung. Sementara Tel Aviv yang sempat memosting serangan lalu menghapusnya di media sosial, menuding kelompok Jihad Islam, G, sebagai pelaku. Hal ini kemudian menimbulkan komentar dari sejumlah negara. Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin salah satunya. Rusia mengatakan Israel harus membuktikan bahwa mereka tidak terlibat. Israel, tegas Moskow, harus memberikan citra satelit untuk membuktikan bahwa mereka tak melakukan serangan rumah sakit di Gaza. Serangan itu sebagai kejahatan dan tindakan dehumanisasi, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, dikutip IRA, Rabu. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyebut serangan Israel terhadap RS Baptis Al-Ahli di Gaza sebagai kejahatan perang. Ia mengatakan bahwa tanggung jawab utama atas tindakan ini terletak pada Amerika Serikat AS. Serangan mengerikan terhadap sebuah rumah sakit di jalur Gaza jelas merupakan kejahatan perang, kata Medvedev pada Rabu di Telegram, mengutip media Turki. Tanggung jawab terakhirnya terletak pada mereka yang secara sinis menghasilkan uang dari perang di berbagai negara dan benua yang berbeda, tambahnya. Yang tanpa berpikir panjang mendistribusikan sejumlah besar uang untuk membeli senjata, membebani kompleks industri militer mereka. Yang secara keliru memproklamirkan misi global mereka untuk melindungi demokrasi, nilai-nilai Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya, serangan tersebut terekam di media sosial, di mana mayat-mayat berserakan di halaman rumah sakit. Menurut seorang reporter media Turki Anadolu, ribuan warga Palestina berada di rumah sakit ketika gedung tersebut dibombardir. Pentagon telah mengerahkan kapal induk Amerika Serikat, AS, dan kapal-kapal perang pendukungnya, ke Mediterania Timur sejak serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Kedua kapal induk dan kelompok tempurnya itu untuk membela Israel jika pihak lain di luar Hamas ikut terlibat perang melawan Zionis. Keduanya membawa sejumlah besar kekuatan termasuk sejumlah kapal, pesawat tempur, dan pasukan militer AS. Kapal induk USS Gerald R. Ford bersama dengan kapal-kapal pendukungnya, tiba di Mediterania Timur awal pekan lalu. Ford, yang ditugaskan pada tahun 2017, adalah kapal induk terbaru Amerika Serikat dan terbesar di dunia, dengan lebih dari 5.000 pelaut di dalamnya. Mengutip Reuters, Selasa, tanggal 17 bulan 10 tahun 2023, kapal induk tersebut
yang memiliki reaktor nuklir, dapat menampung lebih dari 75 pesawat militer, termasuk pesawat tempur seperti jet F-18 Super Hornet dan E-2 Hawkeye, yang dapat bertindak sebagai sistem peringatan dini. Ia memiliki persenjataan rudal, seperti Evolved Sparrow Missile, yang merupakan rudal permukaan ke udara jarak menengah yang digunakan untuk melawan drone dan pesawat terbang. Rudal kerangka udara bergulir pada Ford digunakan untuk menargetkan rudal anti kapal bersama dengan Mk-15 Palankes Close-in Weapon System yang digunakan untuk menembakkan peluru penusuk lapis baja. Ford juga menyertakan radar canggih yang dapat membantu mengendalikan lalu lintas udara dan navigasi. Kapal-kapal perang pendukung Ford adalah kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga, Normandia, kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, Thomas Woodner, Ramage, Charney, dan Roosevelt. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan peperangan permukaan ke udara, permukaan ke permukaan, dan anti kapal selam. Pentagon mengarahkan kelompok tempur kapal induk USS Dwight Eisenhower untuk pindah ke Mediterania Timur. Diperlukan waktu antara 1 hingga 1,5 minggu untuk mencapai wilayah tersebut. Kapal induk bertenaga nuklir ini, yang ditugaskan pada tahun 1977, pertama kali melakukan operasi selama invasi Irak ke Kuwait. Kapal induk Eisenhower, yang juga dikenal sebagai IK, memiliki 5.000 pelaut dan dapat membawa hingga 9 skuadron pesawat, seperti jet tempur, helikopter, dan pesawat yang mampu melakukan operasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Sama seperti Ford, kapal induk IK ditemani oleh kapal-kapal lain seperti kapal penjelajah berpeluru kendali Philippine Sea, kapal perusak berpeluru kendali Gravely, dan Mason. Kapal-kapal tersebut fokus untuk melindungi diri mereka sendiri dan kapal induk. Meskipun mereka dapat melakukan operasi ofensif, kapal-kapal tersebut tidak cocok untuk bertindak sebagai sistem pertahanan rudal bagi Israel, yang sudah memiliki sistem canggih.